Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dulur konco kabeh? Semoga kebahagiaan, ketentraman selalu hadir dalam hidup kita. Baik konco-konco, teman-teman semua, di malam hari ini kita akan mencoba memahami makna dan filosofi padi ya, tanaman padi. Kemarin ada yang minta ayo kita sinau bareng masalah padi ya, masalah tanaman padi. Kalau dalam filosofi Jawa, padi itu adalah filosofi yang sangat luar biasa ya, sangat tinggi sekali. Karena apa? Karena dalam padi itu banyak sekali proses perjalanan. Lek wong Jawa ngarani wong nandur iku bakal ngunduh. Nah, siapa yang menanam itu pasti akan menuai. Tapi dalam proses untuk menanam itu kan butuh proses ya. Pertama kalau kita padi itu biasanya kan dari mempersiapkan lahannya dulu, memilih bibitnya yang unggul, terus baru menanam. Baru setelah ditanam adanya butuh perawatan. Tapi kita kenal bahwa ilmu padi mengatakan bahwa padi itu semakin berisi semakin menunduk. Nah, ini ya, inti dari pelajaran sebenarnya di situ. Tapi sebelum itu kita tahu bahwa ketika kita menanam padi itu jalannya orang menanam padi itu kan mundur. Kenapa harus mundur ya? Kayak maju ya nggak iso. Harus mundur. Mundur itu maknanya atau maksudnya yaitu kita harus melihat sejarah ya, melihat. Kita tahu ada ibaratnya jas merah, jangan lupakan sejarah. Nah, siapapun yang ingin membentuk suatu karakter atau mungkin ingin usaha apa, tentunya harus tahu yang namanya sebuah masa lalu atau pengalaman-pengalaman. Orang Jawa itu mengatakan andap asor. Ada lagi yang mengatakan takdim atau hormat. Memang yang pelajaran andap asor ini dalam pelajaran Jawa atau juga dalam Islam itu adalah pelajaran pertama. Karena kalau kita dalam Islam itu Kanjeng Nabi Muhammad itu diturunkan ke bumi ini ya untuk mengajarkan yang namanya akhlak ya, mengajarkan andap asor. Nah, apa saja itu? Kalau yang saya tahu bahwa andap asor atau yang namanya akhlak atau hormat itu ada banyak sekali. Yang pertama yaitu takdim atau hormat kepada Allah Subhanahu wa taala atau Sang Pencipta. Yang kedua, hormat kepada kedua orang tua. Yang ketiga, hormat kepada guru. Yang keempat, hormat kepada orang yang lebih tua. Dan yang kelima, hormat kepada siapa saja. Nah, intinya andap asor itu berlaku untuk semua. Berlaku untuk semua. Kalau masalah tunduk atau hormat takdim kepada Allah ya intinya kita belajar bagaimana menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya. Intinya di situ. Kalau kepada kedua orang tua, yang namanya orang tua itu adalah asal muasal kita ya. Kalau orang Jawa mengatakan ibaratnya pada selamatan atau genduan kan kenal yang namanya jenang ya, jenang merah sama jenang putih. Jenang putih itu mengibaratkan seorang bapak, jenang merah itu ibaratnya adalah ibu. Jadi mengingatkan kita bahwa orang tua itu adalah sangat penting sekali, harus dihormati. Walaupun contohnya saja ya, kan seringkali mungkin kita yang berpendidikan atau mungkin kita yang lebih tahu dan orang tua tidak tahu, atau kita sudah ibaratnya wis ibadah wis sholat api tapi wong tua urung ya harus tetap dihormati, nggak boleh berkata yang macam-macam gitu ya. Kalau intinya ya harus takdim ya harus hormat gitu ya.
berkata yang halus, nggak boleh kasar, tentu seperti itu. Bagaimana kalau orang tua sudah meninggal? Nah, kalau orang tua sudah meninggal, intinya kita sebagai anak itu wajib untuk mendoakan. Perkara kita mendoakannya hasilnya seperti apa itu urusan Allah, tapi wajib mendoakan itu adalah kewajiban anak. Dan yang ketiga, hormat kepada guru. Ini memang sangat sulit ya, memang sangat sulit juga, karena biasanya kita pada zaman seperti ini, kalau zaman dulu orang itu begitu hormat sekali pada gurunya, pada yang mengajarkan ilmu padanya. Siapapun yang mengajarkan sesuatu harus dihormati. Dan yang keempat itu adalah hormat kepada orang yang lebih tua. Orang yang lebih tua seperti apapun dihormati ya. Ora sah nyawang iki, ora sah nyawang rupa, rasa nyawang macam-macam ya. Pokoknya wong tua dihormati ngono ya, belajar ngono. Memang sulit tapi harus bisa ya. Selanjutnya itu adalah hormat kepada sesama. Nah, ini intinya di situ ya, bahwa memang takdim, hormat, ilmu padi itu memang harus dipelajari atau harus kita terapkan dalam hidup. Kalau sekarang belum bisa ya memang yang namanya belajar itu nggak harus 100%, tapi harus dicoba dulu seperti itu. Oh, jenenge wong Jawa ya, Lur. Belajar itu ya butuh proses, butuh waktu, butuh pengorbanan. Jadi ya memang harus belajar. Terus kalau saya ingat, saya dulu pernah dengar itu kalau nek Islam itu ada man tawaddu'a lillahi rafi'ah man takabaro al-hudi'ah ya, yang artinya itu siapa saja yang hormat atau takdim kepada siapa saja itu akan diangkat derajatnya oleh Allah. Dan barang siapa yang sombong atau takabur kepada siapa saja itu akan ditempatkan pada suatu yang rendah gitu ya. Jadi itu adalah kunci sebenarnya, kunci atau rumus urip. Dene wong iki lek gelem andhap asor, gelem rendah hati, nah yang Gusti Allah mesti diangkat derajate. Tapi lelek sombong kemlelet ya dinteni ae. Wong Jawa ngatane numplek itu akhirnya jatuh. Lek ora percaya kena dijajal ya, kena dijajal. Karo sapa ae ya, kemlelet karo sapa ae dijajal. Soale kuwi kunci urip ajane. Ilmu padi ibaratnya filosofi atau makna yang mengatakan bahwa menerangkan tentang kunci hidup ya, yaitu tadi man tawaddu'a lillahi rafi'ah man takabara wudi'ah. Sapa wong sing gelem andhap asor bakal diangkat derajate marang Gusti Allah. Sapa sing sombong kemlelet bakal diceblokne uripe marang keuripan sing ora penak. Nah, itulah ilmu padi seperti itu. Kalau kita mau belajar ya, yang namanya belajar ya pelan-pelan ya. Kita harus belajar, walaupun belum bisa ya tetap belajar, sak iso-isone belajar ben awake dhewe ya ben iso lah ya, ben iso ngono ya. Donga dinonga ya Lur ya, donga dinonga muga-muga iso belajar nglakoni sing kaya ngono kuwi. Memang ora gampang belajar andhap asor ini, Jawa itu ora gampang, suatu yang dinomorsatukan, makanya sangat nggak mudah untuk belajarinya. Mungkin seperti itu Lur ya. Kalau punya sesuatu ya diutarakan. Komentar boleh ya nanti di ini teman-teman yang mau komentar boleh di komen ya. Jangan lupa subscribe, like dan komen, juga share ya.
ditutul itu tanda loncengnya biar kita bisa nyambung lagi seperti itu. Mungkin gitu dulu Lur ya, di video ini cukup dulu, disambung nanti di video selanjutnya. Matur suwun, terima kasih, dan semoga sinau bareng ini bisa bermanfaat untuk kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu.